Habib yang kamu bilang pelit itu, dia itu yang ngasih kamu beras, dan ajudan yang ngasih kamu duit itu dia juga yang suruh. Tapi dia nggak mau tahu kalau kamu dapat uang dari dia. Di Solo dulu ada satu Habib, itu yang kalau sedekah, yang disedekahi nggak tahu. Bahkan yang disedekahi menganggap Habib ini pelitnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Taunya setelah meninggal dunia. Jadi ada satu Habib ini kaya raya. Ini yang cerita yang bersangkutan sendiri ya. Yang disodakoh ini yang cerita. Jadi nyeselnya dia itu. Yang disedekahin ini satu orang, kontrak rumahnya habis, nggak punya uang. Datang ke rumahnya Habib tadi nih. Assalamualaikum Bib. Saya minta bantuan untuk kontrak rumah. Langsung dimaki-maki. Kamu kira rumahku ini bank apa? Kamu kira aku ini gudangnya uang apa? Enak bener, cuman minta-minta saja. Cari uang tuh susah. Cari uang itu susah. Itu yang minta langsung sakit hati. Jangan ditiru pemirsa, nggak level loh ya. Ini ceritanya harus lengkap. Sakit hati dia. Terus pergi. Udah kalau nggak ngasih, nggak usah ngasih. Tapi nggak usah maki-maki. Ya. Nggak usah marah-marah. Saya nggak mau minta sama kamu. Pergi dia. Ketika dia pergi, ajudannya orang Habib tadi ini menghampiri. Terus ngomong, maafkan Habibnya ya. Habib memang nggak punya perasaan. Memang ini sudah bersandiwara antara Habib dan ajudannya ini. Habibnya nggak punya perasaan. Nih, saya ada uang sedikit, insya Allah cukup buat kontrakan kamu. Terima kasih, wah kamu baik nggak seperti Habibnya itu. Iya ya sudah, maafkan. Pergi dia pulang, melanjutkan kontrakannya. Kemudian setiap bulan tiba-tiba dapat kiriman beras dari satu toko beras. Dia datang ke toko beras tadi. Siapa yang ngasih saya ini? Oh biasa ada dermawan titip sama saya. Ya, saya lihat kamu tuh kan memang lagi butuh. Jadi saya masukkan kamu daftar. Tiap bulan kamu dikasih. Oh alhamdulillah. Gak seperti Habibnya itu. Udah pelit ya, mulutnya kasar gitu. Ini berjalan bertahun-tahun. Sampai suatu hari berasnya itu nggak dikirim. Dia datang ke toko beras tadi. Kok saya nggak dapat kiriman? Akhirnya yang punya toko ngomong. Ya mohon maaf sekarang saya mau cerita. Saya nggak bisa ngasih kiriman beras lagi. Loh kenapa nggak bisa? Karena sebetulnya yang ngasih itu orang udah meninggal. Jadi selama ini orang masih hidup. Kan saya bilang saya dapat titipan. Orangnya udah meninggal sekarang. Jadi nggak bisa ngasih kamu lagi. Siapa orangnya? Nah orang itu ngelarang saya cerita sama kamu. Nah tapi karena orang sudah meninggal, saya harus cerita sama kamu. Siapa? Ya orang yang kamu maki-maki itu. Habib yang kamu bilang pelit itu. Dia itu yang ngasih kamu beras. Dan ajudan yang ngasih kamu duit itu dia juga yang suruh. Tapi dia nggak mau tahu kalau kamu dapat uang dari dia. Sehingga nanti kamu merasa rendah di hadapannya. Jadi lebih baik kamu masih merasa mulia, marah-marah, merasa mulia, merasa hebat, merasa sebanding, nggak merasa rendah, tapi masalahmu selesai. Ini sodakoh yang begini luar biasa, tapi jangan ditiru. Ya karena zaman sekarang salah ngomong masuk penjara. Ya kan salah ngomong dituntut. Ya kan orang sekarang kan orangnya mudah dikit-dikit nuntut, nggak memaafkan. Walaupun anjurannya sekarang kepolisian kan orang disuruh memaafkan, dia mediasi, minta maaf, saya maafkan sehingga selesai. Nggak dikit-dikit lapor, kesian teman-teman polisi, terima laporan banyak, terus dari sana dari sini. Kalau memaafkan kan selesai. Nah, jangan kita asal ngomong walaupun niatnya baik. Tapi ini kisah zaman dahulu untuk gambarkan. Orang dulu tuh jaga sodakohnya sampai seperti itu. Jaga yang disedekahi sampai seperti itu. Biar harga dirinya nggak jatuh. Ya, biar harga dirinya nggak jatuh. Ini mahal. Nah kita zaman sekarang disesuaikan. Ya cukup kita kasih lewat jalan belakang, orang yang nggak tahu kan bisa ya. Nah, orang yang nggak tahu bisa kita siasati untuk zaman sekarang. Dan Habib ini memang wataknya begitu. Jadi diminta sumbangan sama sekolah ya begitu dia. Nggak ada sumbangan. Sekolahnya memang sekolah yang rakus, minta duit terus gitu ya. Tapi nanti tiba-tiba sekolahnya mau ngecor, dia kirim semen 100 sak, 200 sak ya. Tapi tidak ada namanya, tapi dia yang kirim. Nah setelah meninggal dunia terungkap semua. Jadi semuanya cerita. Tapi kalau kita niat, nanti kalau saya meninggal biar semua orang tahu. Nah itu nggak boleh juga. Itu namanya juga rencana pengen tenar ya. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada rencana semua itu.